Baik, kita teruskan aja, mulai saja, yaitu lanjutan pembahasan kita pada malam hari ini masih di dalam masalah sunanus sholah fi asnai sholah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang berikutnya adalah sukutul makmum wa insatuhu li qiraati imamihim. Pada saat kita menjadi makmum, waktu imam membaca Al-Quran, suratul Fatihah maupun surahnya, maka makmum sunnah diem. Karena itu ketika imam selesai baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Dan di situ imam disunatkan untuk menunggu makmumnya baca Fatihah gitu. Jadi agak lama sedikit. Ya. Tapi kalau di sini nggak biasa begitu. Ya, di muka juga nggak biasa, ya. Tapi itu sunnah. Kalaupun kita tahu bakalan gak keburu, ya baca aja sekalian gitu bersama imam. Sunnahnya qiraat Fatihati lil makmumi ba'da ta'min. Sunnahnya bagi makmum baca Fatihah itu setelah amin. Setelah imam selesai baca Fatihah baru makmumnya baca Fatihah, sunnahnya. Tapi kalau barengin nggak apa-apa juga, nggak menjadi batal gitu. Kemudian tatwilur raqatil ula ala saniyati. Ketika sholat, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat pertama. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Artinya bacaan surahnya. Jadi kalau baca surahnya kuliah, ya sesudahnya di rakaat kedua ya kulhu atau idza jaa atau apa yang paling pendek lah. Ya. Kemudian berikutnya takbiratul intiqal, membaca takbir ketika perpindahan di antara rukun sholat. Itu bacanya Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Kalau yang pertama disebut takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu maksudnya begitu mengucapkan takbir diharamkan kita melakukan yang tadinya halal. Begitu takbiratul ihram kita sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong selain daripada ucapan sholat kita. Itu namanya takbiratul ihram. Tapi selain itu disebut takbir intiqal. Kecuali di sini nanti waktu i'tidal bangun dari ruku itu bacaannya bukan takbir tapi tasmi. Sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu dzalika lil imam wal munfarid. Bacaan itu disunatkan bagi imam, bagi makmum ataupun sholat sendirian. Ya. Kemudian berikutnya yusannu fir ruku', disunatkan waktu kita ruku'. Madduz zahri wal unuki, kepala dengan punuknya nih dilempengin gitu. Jangan terlalu nunduk, ya, jangan terlalu nongak juga, enggak, jangan. Lempeng. Dulu diibaratkan kalau naruh nampan gitu, terus ada airnya, ada gelas di air gitu, ada gelas di airnya, itu enggak miring gitu. Harus usahakan lempeng. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi. Sementara lengannya itu dilegakan. Begitu juga pahanya. Jadi jangan ditekuk lah gitu, ya. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin. Dan dilebarin, ya, kakinya biqadri shibrin, selebar waktu kita rukuk nih, sejengkal gitu, 20 cm lah, jangan lenggang banget, jangan rapat banget lagi gitu. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, kemudian dua tangannya memegang dengkul waktu rukuk tuh, ya, gini. Jadi jangan pegang betis, jangan, tapi dengkul, atau jangan bahak dengkulnya. Wa kasbuhuma, jangan dicekal,
ya, dilepas gitu. Wa tafriqul asabi takrikan wasatan. Jangan dirapetin tapi dilebarin dikit aja gitu. Ketika ditaruh di dengkul, ya, waktu kita ruku gitu. Kalau rapat begini nggak dapat sunnah, tapi tenggangin dikit aja wasaton, ya. Wa tawjihu lil qiblah, dihadapkan jerijinya itu ke kiblat, jangan begini, jadi jangan begini. Wa fathu basarihi, ketika kita ruku mata kita buka, jangan merem, ya. Wa yujafya ar-rajulu mirfaqaihi an jambaihi, kalau laki-laki sikutnya dilebarin gitu, jangan dimasukin ke dalam, ya, sunnahnya gitu, gitu. Wa batnahu an fakhidaihi, dan dijauhkan juga perutnya dari paha, jangan ditempel di paha. Wa nazru ila maudhi sujudi, ketika kita ruku pandangan mata kita diarahkan ke tempat sujud, ya. Wa tarku habbi ra'sihi, dan jangan ditundukin banget kepalanya, jangan diunduk itu, jangan. Wa zikru al-ma'thuru, ketika kita ruku disunatkan baca zikir ma'thur. Zikir ma'thur itu adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun nggak baca nggak apa-apa gitu, cuman kalau bisa baca karena sunnah. Orang ruku nggak ada kewajiban baca, nggak, ya, cuman diwajibkan tomakninahnya aja gitu. Cuman kalau kita membaca zikir maksur yang lebih bagus disunatkan, yaitu bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau bisa tiga kali. Kalau jadi imam, makmumnya banyak, jangan lebih dari 3 kali. Tapi kalau kita sendiri ya terserah aja gitu. Kemudian yusannu fil i'tidal, ketika i'tidal disunatkannya irsalu yadaihi fihi, tangannya dilepas, jangan disedekapin. Ini yang disunatkannya begitu. Tapi i'tidal ini bermasalah dengan tomakninah, karena kita habis sami Allahu liman hamidah, kadang-kadang tangan masih begini, kita udah sujud, itu nggak sah i'tidalnya karena belum dapat tomakninah. Karena itu dianjurkan kalau kita i'tidal, bangun dari ruku, tangannya supaya dipegang sini, jadi jangan bergerak-gerak. Kalau mau aman lagi ya begini, ada guru-guru yang menganjurkan disedekapin, ya, memang afdalnya dilepas gitu. Kalau nggak salah di Nurul Huda Al-Huda, ya, Guru Udin itu selalu begini, ya, Ustaz As'ad apa itu, ya nggak apa-apa untuk menyelamatkan tomakninah, jadi lebih aman lah gitu, ya, daripada dia ragu-ragu karena makmum kan banyak, bisa jadi belum tomakninah udah sujud. Kalau begitu berarti i'tidalnya nggak sah soal tomakninah itu. Kalau bacaan sih boleh baca, boleh enggak, tapi kaifiahnya, karena ini termasuk rukun fi'li, ya, harus benar dikerjainnya.